selamat pagi Ibu. Saya atas nama Francisca Burgia Ewalde Mali, NIM 20410189, kelas D Manajemen semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Di sini ada dua soal. Yang pertama, dalam suatu praktikum di laboratorium biofisika diperoleh pengukuran dua variabel, yaitu variabel X dan Y, seperti disajikan pada tabel berikut. Pertanyaan, tentukan persamaan regresi dan koefisien determinasinya, dan berikan interpretasi. B. Uji regresi yang dihasilkan dengan uji T. Penyelesaian A. Persamaan regresi dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini. X kuadrat X 60 X kuadrat 3600 dapat dari 60 kuadrat. X 90 X kuadrat 8100 dapat dari 90 kuadrat. X 30 X kuadrat 900 dapat dari 30 kuadrat. X 80 X kuadrat 6400 dapat dari 80 kuadrat. X 70 X kuadrat 4900 dapat dari 50 kuadrat. X kuadrat 2500 dapat dari 50 kuadrat. X 80 X kuadrat 6400 dapat dari 80 kuadrat. X 100 X kuadrat 10.000 dapat dari 100 kuadrat. Total X 560, total X kuadrat 42.900. Y 300, Y kuadrat 90.000 dapat dari 300 kuadrat. Y 490, Y kuadrat 240.100 dapat dari 490 kuadrat. Y 180, Y kuadrat 32.400. X 420, X kuadrat 176.400. 390, Y 390, Y kuadrat 152.100. Y 250, Y kuadrat 62.500. Y 410, Y kuadrat 168.100. Y 520, Y kuadrat 270.400. Total dari Y 2.960. Total dari Y kuadrat 1.192.000. X kali Y 18.000 dapat dari 3.600 kali 90.000. 44.100 dapat dari 8.100 kali 240.100. 5.400 dapat dari 900 kali 32.400. 33.600 dapat dari 6.400 kali 176.400. 27.300 dapat dari 4.900 kali 152.100. 12.500 dapat dari 2.500 kali 62.500. 32.800 dapat dari 6.400 kali 168.100. 52.000 dapat dari 10.000 dikali 270.400. Total dari X kali Y sama dengan 225.700. Rumus B sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Y sama dengan A tambah BX. B sama dengan 8 kali 225.700 kurang 560 kali 2.960 per 8 kali 42.800 kurang 560 kuadrat sama dengan 148.000 per 28.800 sama dengan 5,138. Bagian kedua, rumus A sama dengan sigma Y kurang B kali sigma X per N.
A sama dengan 2.960 kurang 5,138 dikali 560 per 8 sama dengan 10,34. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 10,34 tambah 5,138X. Koefisien determinasinya R kuadrat. Sebelum mencari koefisien determinasinya, terlebih dahulu kita mencari koefisien korelasi atau R. Koefisien korelasi R sama dengan 8 kali 225.700 kurang 563 dikali 2.960 per akar dari 8 kali 42.800 kali 563 kuadrat kali 8 dikali 948.680 dikurangi 2.960 kuadrat sama dengan 1.639.120 per akar 25.431 dikali negatif 1.172.160 sama dengan 1.639.120 per negatif 29.296.960 sama dengan 0,54. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan menguadratkan koefisien korelasi, maka koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan 50. Nilai ini berarti bahwa 50% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tidak bebas Y dan 50% dijelaskan oleh variabel lain. Bagian B, uji T. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,50. Koefisien korelasi R sama dengan 0,54. Jumlah data N sama dengan 8. Hipotesis yang diasumsikan H0 sama dengan variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 sama dengan variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Tingkat signifikasi A sama dengan 4%. T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat sama dengan 0,54 kali akar 8 kurang 2 sama dengan akar 1 kurang 0,50 sama dengan 6,48. Nomor 2. Data hasil pengukuran densitas rata-rata autoriogram yang mempresentasikan akumulasi fosfor pada ketinggian dan tanaman bayam adalah terlihat pada tabel berikut. Pertanyaan: tentukan persamaan regresi dan plot data tabel tersebut pada grafik. B. Tentukan koefisien determinasi. C. Tentukan hipotesis yang sesuai dan lakukan uji signifikasi dengan uji T. Selanjutnya penyelesaian nomor 2A. Persamaan regresi dan plot data tabel. Seperti dibuatkan tabel di bawah ini. Y sama dengan AX kali BX. A kali sigma Y1 kali sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 dikali sigma X1 kurang Y1 per N kali sigma X1 kurang sigma X1 kuadrat sama dengan 6.806 dikali 101.992 kurang 882 dikali 183.789 per 8 kali 1.019.092 kurang 88,2 kuadrat sama dengan 17.140 kali 775,5 kurang 16.210 kali 189,8 per 8 kali 159,36 kurang 7.779,24.
sama dengan 930.585,7 per 380,12 sama dengan 2.446.000 1.364 sama dengan 2,45. B sama koefisien determinasi R sama dengan N sigma NX kali Y kurang sigma NX dikali sigma NY. Akar sigma NX kuadrat kurang X kuadrat dikali sigma N kurang NY kuadrat sama dengan sigma kuadrat sigma N NY kuadrat sama dengan 8 dikali 183.789 dikurangi 88,2 dikali 16,806 per 8 kali 101.952 kurang 88,2 kuadrat dikali 8 kali 35,354094 kurang 16.806 kuadrat sama dengan negatif 11.977,2 per negatif 2.498.098,14 sama dengan 5,445 dengan 54. R kuadrat sama dengan 5,44% sama dengan 29,55.936. Kesimpulannya variabel signifikasinya 50%. C. Uji T. R kali akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat sama dengan 5,44 dikali akar 8 kurang 2 per akar 1 kurang 29,5.936 sama dengan 5,44 dikali sigma dikali akar 6 per akar negatif 25,5.936 sama dengan 5,44 dikali akar 2,449 per 5.590 sama dengan 32.256 per negatif 5,0590 sama dengan negatif 2,6334. Kita akan membahas tentang analisis regresi linier berganda. Karena di sini saya sudah membuat data analisis regresi berganda, maka saya langsung saja mengklik menu data, maka akan muncul data analisis di pojok kanan. Kita klik data analisis, kemudian saya pilih regression, kemudian klik OK. Di sini sudah muncul nilai dari input, Y-rays. Kemudian saya akan menghitung nilai dari Y-rays. Kita klik kemudian yang berikut X-range. Jadi karena di sini linier berganda, maka saya gabungkan X2 dan X1. Yang berikut label. Setelah itu labelnya dicentang karena kita akan memblok dengan judulnya. Kemudian confidence level.
Jika confidence level 95%, kita tidak perlu mencentang confidence levelnya, tapi jika confidence bukan 95%, misalnya 98%, kita bisa mengubahnya dengan mencentang lalu mengedit confidence levelnya. Yang berikut ada output option. Misalnya 98%, teman-teman bisa mengubah. Jadi untuk output option dipilih berdasarkan hasilnya, itu kita akan taruh di mana. Jadi untuk output range, yaitu di worksheet yang sudah ada. Kemudian new worksheet play. Itu saya akan membuat worksheet baru. Kemudian workbook baru. new worksheet play. Itu kita akan Di sini saya akan pilih new worksheet play. Oke, di sini sudah workbook baru. new worksheet play. Itu kita akan Di sini saya akan pilih new worksheet play. Oke, di sini sudah muncul summary, output, dan ANOVA. Baru. Kita langsung analisis. Yang pertama, kita bisa mencari nilai korelasi dapat dilihat dari multiplier. Terus di sini multiplier sama dengan 0,9337. Jadi termasuk sangat kuat. Selanjutnya yaitu nilai koefisien. Nilai koefisien determinasi di sini sama dengan 0,8353 atau 83,53%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 83,53%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, hasil output ANOVA ini menunjukkan bahwa F hitung sebesar 23,823. Nah, ini signifikan F dibandingkan alfa yang kita gunakan, yaitu 0,05, yaitu kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y, dikarenakan nilai signifikannya kurang dari alfa. Selanjutnya, uji T. Nah, di sini di tabel paling bawah ada tabel testat. Testat ini T hitung bisa dibandingkan dengan T tabelnya. Di sini tidak ada, kita membandingkan signifikannya saja, P value. Nah, ini signifikannya 0,00026, berarti lebih dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak signifikan mempengaruhi Y. Lalu variabel X2-nya P value sama dengan 0,88, berarti lebih dari alfa. Sehingga dapat disimpulkan variabel X2 signifikan mempengaruhi Y. Selanjutnya, persamaan regresinya dapat dilihat dari tabel koefisien. Nah, ini interceptnya 23,0544, sehingga persamaan regresinya Y sama dengan
23,05 tambah 0,73 X1 tambah negatif 0,034 X2. Terima kasih.